Perihal pelakor dan senior. Nah ini yang di dalam Islam suami atau istri diperbolehkan untuk memilih. Namanya juga pelakor senior yang apalagi sudah sampai berzina, mendekati zina pun tidak boleh, apalagi sudah sampai berzina, apakah layak untuk dipertahankan? Meskipun pada pertamanya sangat mulia sekali jika kita mampu memaafkan, sangat-sangat mulia. Dan tapi kita pun ketika memaafkan, kita lihat adakah perubahan dari pasangan kita atau tidak. Jika tidak ada, jika terus-terusan 1 kali, 2 kali, 3 kali terus-terusan berselingkuh, apakah layak dipertahankan? Apakah dia benar-benar jodoh kita? Ataukah Allah sedang menyiapkan yang lebih baik? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua dapat bergabung kembali bersama komunitas arsitek peradaban. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali karena dapat bergabung kembali dengan komunitas ini. Sebetulnya tema yang kita angkat kali ini tema yang sangat berat sekali. Oleh karenanya saya pun di sini akan sama-sama belajar kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana menghadapi dinamika ada dalam rumah tangga. Tema kali ini berat, yaitu apakah setiap konflik itu harus berujung perpisahan. Nah, mungkin dalam benak sahabat semuanya itu ada berbeda-beda. Ada yang memang harus berpisah ketika ada konflik, harus berpisah, dan ada pula yang enggak harus. Enggak semua konflik itu harus berujung dengan perpisahan. Nah, tema kali ini memang sangat berat, tapi mudah-mudahan kita dapat membawanya bersama. Nanti kita setelah saya paparkan materi, silakan kita bisa diskusi bersama, silakan bisa menyanggah, menambahkan ataupun pertanyaan. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Karena di sini pun saya jujur saja, saya menikah itu baru saja 10 tahun. Jadi artinya saya pun masih terus belajar karena memang sejatinya seorang bukan hanya saya, apalagi saya gitu ya, seorang ulama, seorang ustadzah pun, dan atau siapapun itu semuanya sebetulnya dalam pernikahan itu sama berusaha berjuang menata tangga yang kita berusaha untuk naik tangga, naik dan seterusnya. Jadi bukan saatnya ketika meskipun saya memberikan materi, bukan artinya saya lebih baik, tapi justru saya mencoba mengingatkan diri dan juga bersama-sama coba ingin ada teman ternyata loh yang memiliki masalah-masalah dalam rumah tangga yang mudah-mudahan kita nanti bersama mendapatkan solusinya. Oke, langsung saja saya akan share screen-nya. Nah, tema kali ini yaitu tentang dinamika rumah tangga, yaitu bagaimana, apakah konflik harus berujung perpisahan ataukah tidak. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu macam-macam konflik dalam rumah tangga. Jadi sebelum kita memanage konflik itu seperti apa, jadi kita harus tahu dulu macam-macam konflik yang ada di dalam rumah tangga itu apa saja. Kemudian yang kedua, apakah setiap konflik harus berujung perpisahan atau tidak?
mungkin di antara teman-teman banyak yang bersilang pendapat. Apakah setiap perpisahan, setiap konflik harus berujung perpisahan atau tidak? Nanti kita lihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen konflik. Nah, sekarang setelah kita sadarkan masalahnya seperti ini, barulah kita menyodorkan solusi. Bagaimana manajemen konflik dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini di poin ketiga. Yang selanjutnya, yang terakhir, dalam sebuah agenda apapun, dalam sebuah acara apapun, tentu harus ada sesi muhasabah diri agar kita tidak selalu menyalahkan pihak luar, kita tidak menyalahkan pasangan, tidak menyalahkan orang lain, pihak atau pihak manapun, tapi kita lebih fokus pada bagaimana cara kita bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Oke, langsung kita ke materi yang pertama, yaitu macam-macam konflik dalam rumah tangga. Apa saja sih konflik dalam rumah tangga itu? Nah, yang pertama, masalah keuangan. Saya akan bahas sedikit-sedikit saja. Saya tidak akan membahas misalnya masalah keuangan dibahas panjang lebar, tidak. Karena itu akan panjang kali lebar, alias akan jadi luas sekali. Jadi saya akan di antara ke-12 poin masalah-masalah yang sering kali terjadi dalam rumah tangga, saya akan bahas sekilas saja. Nah, yang pertama ini dan yang masih saja dari dulu hingga sekarang menjadi masalah pertama, yaitu masalah keuangan. Bahkan di dalam riset data dari Pengadilan Agama pun ini masih saja berada di tingkatan pertama, ini masalah keuangan. Apalagi masalah ketika kondisi sekarang pandemi, ketika banyak istri ratusan bejibun ya di kantor di Pengadilan Agama ingin menggugat suaminya, dan faktor pertamanya adalah masalah keuangan. Jadi bagaimana sih nanti kita akan bahas bagaimana sih masalah keuangan yang harusnya kita abaikan, atau yang seharusnya itu kita harus pikirkan ulang, harus pikirkan bersama, sehingga akhirnya memicu konflik, bahkan berakhir atau berujung perpisahan. Kita akan bahas. Dan yang kedua, urusan kasur. Nah, urusan kasur atau masalah seksual ini ternyata menjadi nomor kedua setelah masalah keuangan. Urusan kasur tidak kalah penting dari urusan dapur ya. Mengapa? Karena memang ini adalah kebutuhan. Makanya dalam Islam pun harus ada kebutuhan lahir dan batin ini terpenuhi. Ya, terpenuhi. Nah, urusan kasur ini sangat penting sekali, sangat krusial sekali. Tapi sayangnya di kita, apalagi misalnya ketika suami istri berkonflik terus akhirnya masuk ke pengadilan, ternyata ketika sidang, ketika di pengadilan ujung-ujungnya ini masalah kasur. Yang tadinya tidak terbuka sekali, yang tadinya tidak terbuka bahwa nih saya itu uring-uringan terus, saya itu marah-marah terus, ini gara-gara ini loh. Gara-gara urusan kasur saya ini tidak terpenuhi dengan baik loh. Itu jarang muncul ketika masalah sedang terjadi. Tapi ketika di pengadilan kan hakim itu tidak ujung-ujung mengabulkan permintaan dari penggugat, tapi ada proses-proses yang panjang, yaitu pertama dari mulai masuknya file sampai ke diterima proses gugatan itu berapa lama. Kemudian setelah itu ada mediasi sampai berapa kali, barulah terakhir putusan. Nah, proses mediasi, proses persidangan yang seperti ini yang memakan waktu ini biasanya keluar semua unek-unek dari suami ataupun istri. Dan urusan kasur ini selalu saja hal yang tabu dan keluarnya saat di persidangan. Nah, itu ya. Jadi urusan kasur ini jangan diremehkan sama sekali. Jangan sampai nanti keluar tiba-tiba, saya ini gara-gara ini loh, sebetulnya saya ini ingin menggugat, saya ini tidak nyaman, saya ini nggak betah di rumah itu gara-gara ini loh sebetulnya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian faktor yang ketiga yang sering menjadi konflik yaitu pertengkaran yang menguras emosi, tenaga, dan pikiran. Jika pertengkaran itu terjadi sesekali, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali ya,
itu mungkin bisa menjadi hal yang normal saja. Bahkan ada sisi positifnya, yaitu biasanya ketika konflik sudah terjadi, ketika suami istri sudah bertengkar, itu akan jadi ada keterbukaan bahwa saya itu gak nyaman loh karena ini. Bagaimana baiknya dan sebagainya. Itu sisi positif dari pertengkaran. Tapi jika pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, kalau kata orang Sunda itu tekaup antel. Kalau jauh dirindu, kalau dekat itu tekaup antel. Tekaup antel pasea, berantem dan lain sebagainya. Itu seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, bahkan yang tidak sedikit yang akhirnya berujung perceraian. Kita sering mendengar apa alasan seseorang akhirnya bercerai, itu tidak harmonis, tidak akur, berantem terus. Nah ini ya salah satu pemicu konflik yang tidak berkesudahan, yaitu pertengkaran yang menguras emosi, tenaga, dan pikiran. Kemudian yang keempat, perihal pelakor dan senior. Ini yang sering kali terjadi dewasa ini, yaitu masalah pelakor dan senior. Pelakor yaitu perebut laki orang, dan senior senang istri orang. Nah, masalah pelakor dan senior ini jelas sering kali terjadi masalah saat ini karena banyaknya kesempatan. Selain karena tidak kuat iman yang ada di dalam diri kita, kemudian karena adanya kesempatan. Dan kalau kata siapa ya dulu itu, waspadalah. Kesempatan tidak terjadi karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada juga kesempatan. Jadi masalah ini sangat banyak terjadi dan sangat memicu keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu masalah pelakor dan senior. Tidak ada yang bisa disalahkan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pelakor misalnya, karena ya pelakor namanya juga menggoda suami. Nah, kenapa suaminya tergoda? Kemudian senior, ada suami orang menggoda istri orang. Ya kenapa istrinya tergoda? Jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya pelakor atau senior, tapi kedua-duanya sama-sama saja, ya. Kemudian ini yang seringkali tidak disadari tapi akhirnya menumpuk, yaitu yang kelima, yaitu bahasa bersayap istri. Maksudnya gimana? Misalnya gini, seringkali ini contoh saja ya, misalnya kalau joknya itu kayak gini. Misalnya ketika suami istri bertengkar di motor ya, di kendaraan. Kemudian si istri marah. Turunkan aku. Nah, misalnya suaminya kan langsung menurunkan, berhenti, langsung diturunkan istri. Setelah diturunkan, kamu tega sama aku, kenapa aku diturunkan? Nah, itu adalah salah satu contoh bahasa bersayap istri. Bilang A padahal inginnya B, bilang B padahal inginnya C. Nah, ini yang seringkali memicu laki-laki itu stres. Saya ini, kalau bahasa kasarnya, saya ini bukan dukun. Saya ini bukan siapa-siapa yang bisa mengerti pikiranmu. Kalau kamu ingin A, bilangnya A. Kalau kamu ingin B, bilangnya B. Itu keinginan suami. Tapi berbeda dengan istri. Istri merasa itulah memang gaya komunikasinya. Nah, ini sebetulnya panjang kalau dibahas ya. Tapi intinya ketika istri seringkali mengeluarkan bahasa-bahasa bersayap, inginnya A tapi B, inginnya B tapi C, dan semuanya ini yang seringkali memicu pertengkaran yang tiada habisnya. Kemudian yang keenam, masalah TBC. TBC itu bukan hanya masalah penyakit fisik saja, tapi TBC singkatan dari tekanan batin cinta. Jadi suami istri itu ngebatin. Ya, dia diam. Dia tidak marah. Suami istri dia tidak marah tapi ngebatin. Akhirnya fisik dan psikisnya terganggu. Jika sudah demikian, maka akan berpengaruh pada semua sektor yang ada di dalam rumah tangga. Nah, ini seringkali menjadi masalah yang disepelekan. Namun tiba-tiba akan kita bahas di poin selanjutnya, yaitu nanti di bom waktu. Kalau tidak salah itu nyambungnya sama TBC, yaitu tekanan batin cinta. Nantinya jika terus-terusan mengalami tekanan batin cinta, maka ia akan ada bom waktu. Ya, suatu waktu akan meledak. Dan jika sudah meledak, kebakaran, ya kalau kebakaran kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dahulu baru kemudian kita sadar. Ya. Poin yang ketujuh yang sering kali menjadi konflik, yaitu pembagian peran pasangan suami istri di ranah domestik.
ini sering menjadi masalah karena ada istri yang terlalu kelelahan, akhirnya stres, berpengaruh juga terhadap keharmonisan bersama pasangan, dan keharmonisan bersama anak juga berpengaruh. Akhirnya karena kurang pasnya pembagian peran dalam ranah domestik ini, semuanya dilimpahkan kepada istri, akhirnya istri kesusahan. Ataupun istri yang terlalu memaksa suami perihal domestik ini, ia merasa capek, tapi ia memaksa suami untuk melakukan itu. Yang memaksa suami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sedangkan suami pun sibuk, misalnya sibuk bekerja dari pagi hingga malam, setiap hari, libur hanya seminggu 1 kali, tapi istri pun memaksa suami untuk melakukan hal ini. Nah, ini pun sering kali menjadi konflik dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan. Kemudian konflik yang selanjutnya masalah poligami. Nah, masalah poligami ini kenapa menjadi masalah? Karena memang banyak istri yang lebih baik bercerai ketimbang harus dipoligami. Nah, sebetulnya masalah poligami ini memang ada. Kita tidak bisa, seorang istri, para istri tidak bisa menyanggah bahwa poligami itu dibenarkan oleh agama, meskipun ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa syarat yang paling utama yaitu laki-laki harus adil. Tapi diakui atau tidak berarti itu sebuah kebolehan. Jadi kalaupun istri ingin menolak poligami, bukan menolak hukum poligaminya, itu sama dengan kita menolak hukum Allah. Poligami itu sah-sah saja jika memang suami siap dengan ketentuan itu, tapi kitanya saja yang memang tidak siap. Kita tidak perlu merasa bersalah diri, merasa seperti apa jika kita tidak siap dipoligami, karena itu memang alamiah sekali. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha pun tidak siap dipoligami oleh Sayyidina Ali. Bahkan Rasulullah pun merekomendasikan hal itu. Jadi intinya masalah poligami ini seringkali menjadi masalah jika kita tidak tahu cara mengilmuinya dan jika kita terlalu berlebihan. Kalau masalah urusan laki-laki itu harus adil, itu hanya dirinya dan Allah yang tahu. Dia itu bisa adil atau tidak, itu antara urusan dirinya dengan Allah. Tapi untuk kita, karena di sini ya pesertanya perempuan semua muslimah, kita menyikapinya dengan biasa saja. Jika suami kita mau poligami, ya jika kita tidak siap, utarakan saja tanpa menjudge hukum poligami, tanpa jadi membenci poligami dan menjelek-jelekan orang lain yang berpoligami. Terserah, itu kan dia. Nah gitu, kalau kita tidak siap, sudah katakan saja bahwa kita tidak siap untuk dipoligami. Gitu. Kemudian bom waktu tadi sudah dibahas bahwa bom waktu itu ada ketika TBC biasanya ya, suami atau istri mengalami tekanan batin, ya akhirnya jadi bom waktu yang keluar waktunya itu ketika sudah menumpuk. Kalau penyakit itu sudah terjadi komplikasi baru stroke. Nah sama dengan sius pun terjadi komplikasi, lama memendam, lama mengalami tekanan batin, lama tidak dikeluarkan, lama tidak dikomunikasikan, akhirnya ada bom waktu yang jika sudah keluar kebakaran. Jika sudah kebakaran, ya sudah, kita bingung akan berlaku seperti apa. Kemudian poin yang ke-10 yang seringkali menjadi masalah yaitu perihal toxic relationship, yaitu pasangan atau hubungan yang menjadi racun untuk satu sama lainnya. Racun itu ternyata bukan hanya racun yang bentuk kimia saja, tapi ada pasangan pun yang menjadi racun, yang memberikan pengaruh buruk, untuk pasangan lainnya, untuk suami istrinya. Nah ini pengaruh buruk ini misalnya menjadi toksik, menjadi racun, tapi memang kendalanya tidak semua orang siap membuang racun ini. Bahkan karena terbiasa hidup dengan toksik, akhirnya ia pun sama-sama menjadi toksik, sama-sama menghina pasangan, menjelek-jelekan pasangan, menjudge pasangan. Pokoknya pasangan itu tidak pernah ada baiknya di matanya. Itulah pasangan yang toksik, pasangan yang tidak pernah melihat sisi positif dari pasangannya. Ia hanya melihat sisi negatifnya dan ia membuat stres dan ia tentu menjadi racun untuk pasangan.
itu tentu menjadi konflik dalam rumah tangga. Kemudian poin yang ke-11 yaitu antara self love dan selfish. Nah, ini kebanyakan kita salah paham, kebanyakan kita menganggap bahwa self love ataupun mencintai diri kita sendiri adalah dengan cara hura-hura, dengan cara melakukan hal-hal yang hedonis lainnya yang fungsinya untuk diri kita sendiri, padahal bukan itu hakikat atau inti dari self love. Dari self love itu artinya kita pokoknya ini mencintai diri kita untuk diri kita, tapi bukan selfish, bukan egois, bukan hanya untuk diri kita saja sedangkan kita lupa terhadap pasangan, sedangkan kita menyakiti pasangan, sedangkan kita tidak membuat pasangan nyaman. Itu bukan self love, tapi selfish. Itu hanya keegoisan semata. Kita tidak berempati, kita tidak melihat masalah, kita tidak melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, tapi kita hanya melihat dari sudut pandang diri kita sendiri. Itu bukan self love, tapi selfish namanya. Ya. Nah, itu ke-11 konflik yang sering kali menjadi pemicu dalam rumah tangga. Selanjutnya, jika ada konflik maka sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setiap penyakit, kalau ini penyakit fisik pasti ada penawarnya. Maka masalah psikologis pun, masalah psikis pun Allah sudah memberikan solusinya. Nah, ini sebagai penguat untuk kita ada di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan disebutkan kembali 2 kali, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, jika kita mendapatkan kesusahan, maka kita harus percaya bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan untuk kita. Nah, kita sekarang akan bahas poin yang kedua, yaitu apakah setiap konflik harus berujung perpisahan. Karena setiap saya ketika misalnya ada yang bertanya, ada yang berkonsultasi tentang masalah rumah tangga, meskipun masalahnya itu terlihat sama, tapi problem solvingnya itu pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan banyak hal yang dipertimbangkan, akhirnya pasti berbeda-beda. Misalnya masalah keuangan. Masalah keuangan ada yang menyikapinya dengan biasa saja dan ada yang menjadi masalah. Makanya ketika ada pertanyaan apakah setiap konflik harus berujung perpisahan? Nah, ini jawabannya, tidak semua konflik bisa berujung perpisahan. Bahkan semua konflik pun bisa kita selesaikan jika kita siap dan sabar. Semuanya bisa ditolerir jika memang kita siap dan sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Insya Allah sabar dan sholat itu menjadi penolong untuk kita. Namun karena kita manusia biasa, maka ada beberapa konflik yang dalam Islam pun diperbolehkan pasti untuk memilih. Karena Islam itu agama yang ringan, maka kita diperbolehkan untuk memilih mau lanjut ataukah berpisah. Dengan syarat kita sudah berdoa, berusaha dengan sangat maksimal, baru kemudian tawakal. Jangan sampai kita baru berdoa sekejap, baru berusaha sedikit, kita sudah merasa kita sudah bertawakal. Bukan seperti tawakal, itu bukan seperti itu. Tawakal terjadi jika kita sudah berdoa dan berusaha dengan maksimal, baru akhirnya kita bertawakal alias berserah diri kepada Allah. Nah, untuk menjawab apakah setiap konflik harus berujung perpisahan, maka kita harus lihat dulu konfliknya. Kita harus flashback terhadap konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga. Pertama, jika sahabat semuanya memiliki masalah keuangan. Gini, masalah keuangan ini sebetulnya berbeda-beda setiap keluarga menyikapinya. Ada yang penghasilan keluarga itu satu hari 30 hingga 50 ribu. Tapi ia bersyukur dan ia pintar memanage uang itu kemana hingga akhirnya anak tetap bisa sekolah, ia pun tidak kelaparan. Ini cukup, uangnya itu cukup 30, 50 ataupun berapa pun cukup. Tapi ada sebuah keluarga yang satu hari penghasilannya itu 1 juta, berarti 1 bulan 30 ribu. Tapi ia tidak merasa cukup karena gaya hidupnya di luar dari itu, bahkan minus.
Meskipun satu hari 1 juta, jika dikalkulasikan 1 bulan itu 30 juta. Tapi pengeluarannya itu lebih dari itu, ya minus. Akhirnya ia tidak bersyukur dan masalah keuangan ini bisa menjadi masalah yang besar dan sangat menguras emosi. Jadi masalah keuangan ini tergantung keluarga itu menyikapi hal ini. Misalnya kalau di dalam surat nikah pun dijelaskan bahwa ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri sekian bulan, maka istri berhak untuk menuntut. Berarti dalam Islam pun masalah keuangan ini sangat dianjurkan bahwa suami itu harus mencukupi kebutuhan anak dan istri, mencukupi kebutuhan anak dan istri dan tidak membuat anak istri melarat. Nah, berarti masalah keuangan ini sebetulnya melarat atau tidaknya tergantung dari kekonaahan pasangan itu sendiri. Kekonaahan pasangan itu sendiri yang akhirnya akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Di masalah keuangan ini, jika memang suami tidak memberikan hak istri, anak dan istri, maka jika sudah parah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun agama ataupun negara, maka istri boleh-boleh saja melakukan. Tapi dengan syarat tadi sudah berdoa, berusaha, kemudian tawakal. Jangan sampai jika niat kita awalnya untuk keuangan, maka kita tidak akan siap. Tidak akan siap karena nanti pas menikah itu akan di luar ekspektasi. Kita akan merasa di luar ekspektasi. Jadi akhirnya ketika orang lain bersyukur dengan keadaan kita akan merasa kurang. Jadi intinya masalah keuangan pun jika kita merasa sudah kita merasa siap, kita merasa bisa bersyukur, ya jangan sampai berujung perpisahan. Karena sebetulnya suami itu kita terus doakan saja. Nanti juga akan meningkat dengan sendirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi jika kita bersyukur maka rezeki itu akan bertambah dan bertambah. Insya Allah. Kemudian urusan kasur. Nah ini urusan kasur saya harap jangan sampai berujung perpisahan, tapi dengan syarat harus dikomunikasikan. Urusan kasur jangan sampai ketahuan setelah di pengadilan. Jangan sampai deh. Urusan kasur ini komunikasikan. Itu adalah hak keduanya, bukan hanya suami ataupun istri. Meskipun secara naluriah suami dalam Islam pun memiliki libido yang lebih tinggi dari perempuan, tapi tetap harus dikomunikasikan karena bisa seorang istri pun harus diperlakukan dengan ma'ruf oleh laki-laki ketika berhubungan seksual. Akhirnya sama-sama merasa bahwa itu adalah kebutuhan. Nah jika sudah demikian, pokoknya intinya dikomunikasikan, usahakan dikomunikasikan sehingga ini tidak menjadi gendok. Kalau bahasa ininya gendok, suami istri itu gendok, akhirnya memberikan alasan ia menggugat pasangan karena bla bla bla, padahal asli-aslinya ini jangan sampai itu terjadi. Kemudian masalah pertengkaran yang menguras emosi, tenaga, dan pikiran ini. Ini pentingnya juga komunikasi dalam sebuah rumah tangga. Pertengkaran itu baik jika jarang terjadi. Tapi jika seringkali terjadi, ini bisa menguras emosi, tenaga, dan pikiran ini bisa berujung perpisahan. Poin ini bisa berujung perpisahan jika tidak ada perbaikan. Misalnya begini, bulan ini kita berantem gara-gara apa? Kita sudah berjanji akan melakukan perbaikan. Tapi bulan kedua terjadi lagi dan seterusnya terjadi tanpa ada perbaikan dari salah satu pasangan suami atau istri. Nah ini yang seringkali ini masalah pertengkaran yang menguras emosi, tenaga, dan pikiran ini memang jika terlalu berlebihan ini memang bisa berujung perpisahan. Tapi tergantung kita memilih ingin sampai begitukah atau masih adakah kesempatan
untuk pasangan itu saling berbenah. Itu ya, perihal pelakor dan senior. Nah ini yang di dalam Islam suami atau istri diperbolehkan untuk memilih. Namanya juga pelakor senior yang apalagi sudah sampai berzina, mendekati zina pun tidak boleh, apalagi sudah sampai berzina, apakah layak untuk dipertahankan? Meskipun pada pertamanya sangat mulia sekali jika kita mampu memaafkan, sangat-sangat mulia. Dan tapi kita pun ketika memaafkan kita lihat adakah perubahan dari pasangan kita atau tidak. Jika tidak ada, jika terus-terusan 1 kali, 2 kali, 3 kali terus-terusan berselingkuh, apakah layak dipertahankan? Apakah dia benar-benar jodoh kita? Ataukah Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dari dia? Yang akan menuntun kita menuju jannahnya, yang akan bersama-sama dengan kita menuju surganya. Ini, kita boleh memilih masalah perselingkuhan ini, apakah kita akan tetap bersabar sambil menunggu dia mendapatkan hidayah, bermuhasabah diri, ataukah kita memilih untuk berpisah pun, itu bisa jadi adalah pilihan yang terbaik. Selanjutnya, masalah bahasa bersayap istri. Ini seringkali menjadi masalah besar loh. Suami seringkali marah perihal ini. Karena ia merasa dia bukan dukun. Tapi istri pun kesal. Kenapa suami gak peka? Inilah bahasa saya. Inilah bahasa komunikasi saya. Saya malu ketika saya harus berterus terang, akhirnya saya berbilang B padahal inginnya A. Ini seringkali menjadi perpecahan. Jangan sampai karena ini sampai perpisahan. Bisa dikomunikasikan bahwa ini loh, saya pun berusaha untuk, misalnya istri pun harus berusaha untuk jelas, jangan bahasa bersayap kayak gini. Meskipun ini adalah naluriah seorang perempuan, tapi tidak semuanya naluriah itu harus dipelihara, harus benar. Tidak selamanya, meskipun memang kebanyakan perempuan seperti ini, tapi wajar itu belum tentu benar. Karena tidak semua suami siap dengan hal ini. Suami yang memang tidak peka akan stres jika menghadapi hal ini, dan biasanya ya berujung perpisahan. Tapi jangan sampai gara-gara ini kita berujung perpisahan. Selanjutnya masalah TBC. TBC ini sampai benar-benar suami atau istri mengalami kanker gara-gara tekanan batin, kanker, tumor, dan penyakit-penyakit fisik lainnya gara-gara tekanan batin ini. Lalu harus bagaimana seharusnya? Emosi itu dikeluarkan, yaitu jika emosi itu dikeluarkan, jangan terlalu dikeluarkan semuanya karena harus difilter, ataupun jangan masuk ke dalam sangat dalam karena itu akan menyakiti diri kita. Tapi dikeluarkan secara perlahan, di-release. Nah, ini dikomunikasikan. Jadi jangan sampai, saya pun tidak sedikit menemukan suami istri yang memutuskan untuk bercerai gara-gara tekanan batin ini. Ya, memang jika suami yang benar-benar tidak peka, suami yang benar-benar tidak sayang sama istrinya, memang itu sangat melelahkan. Tapi kembali lagi ke awal, usaha dan doa kita sudah seperti apa. Usahanya itu ya dengan cara memperbaiki komunikasi kita, agar kita tidak tekanan batin, kita mencintai diri kita sendiri itu dengan banyak mengkomunikasikannya dengan baik secara pelan-pelan. Jangan terlalu keras pada diri kita. Jangan terlalu biarlah dipendam, tapi akhirnya suatu saat akan menjadi bom waktu. Ini nih, kalau sudah meledak ya cerai. Banyak yang tidak menyangka gini. Banyak kasus kayak gini, suami istri seringkali bercerai, tapi istri atau suami ya sudahlah saya mengalah. Tapi ia tidak ikhlas, ia tidak ridho, ia mendendam. Sudahlah saya mengalah sekian tahun, puluhan tahun, 20 tahun seperti itu. Kadang ada pemicu sedikit saja, pemicu itu ibarat sebuah pelatuk
atau ibarat sebuah bensin yang jika dikeluarkan sedikit saja langsung meledak, langsung kebakar. Nah ini sebetulnya bukan karena masalah yang sepele yang tadi cerainya. Masalah sepele misalnya gara-gara suami tidak membawakan pesanan istri, akhirnya istri marah besar, itu sebetulnya bukan karena itu banget deh masalahnya. Tapi karena ataupun suaminya benar-benar marah gara-gara istri marah gitu ya. Sebetulnya itu bukan karena itu banget deh sampai akhirnya memutuskan bercerai. Tapi biasanya karena komplikasi, karena ada tekanan batin. Jadi saran saya karena hal itu jangan sampai bercerai, tapi kita pun jangan sampai tekanan batin, karena itu akan menyiksa diri kita dan tentu itu pun secara tidak sadar akan menyiksa pasangan kita. Selanjutnya pembagian peran antara pasutri di ranah domestik. Kemarin mohon maaf, saya baru saja mendengar sebuah kasus yang karena tidak pasnya pembagian peran antara pasutri di ranah domestik akhirnya memutuskan untuk bercerai. Saya pun memang ini baru pertama kali ketika saya menangani hal ini, tapi ternyata ini menjadi masalah yang besar jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Maksudnya apa? Karena jangan sampai salah satunya stres. Istri stres mengurus anak, kemudian menguruskan semua ranah domestik. Suami pun stres, harus bekerja juga mengerjakan ranah domestik. Jadi saran saya jika masalahnya karena ini, jangan sampai bercerai. Komunikasikan, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Karena memang pernikahan itu bisa dimulai dengan cinta, dipelihara dengan ilmu, dan dipertahankannya itu dengan iman. Iman itu yang sulit. Jika saja kata cerai itu bisa keluar dari istri dan jadi talak, kayaknya sudah talak berapa gitu ya perempuan. Seringkali mengucapkan ceraikan aku. Beruntungnya itu dari Allah sangat mengetahui, maka laki-laki lah yang memutuskan keluar talak atau tidak, karena laki-laki lebih berpikir panjang. Pada dari itu saya sarankan ketika ada masalah itu simpan, buang jauh-jauh. Kata cerai, kata talak itu buang jauh-jauh jika masalahnya sangat krusial dan suami benar-benar ini nih, misalnya suami atau istri benar-benar jadi toksik untuk satu sama lainnya, jadi racun yang benar-benar misalnya suami mabuk-mabukan, suami selingkuh, suami KDRT, suami yang menyiksa dan sebagainya, kita masih saja stay, itu kayaknya bukan hanya gak logik deh, tapi secara perasaan pun itu tidak berperasaan. Kasihan diri kita jika kita terus stay dengan pasangan yang demikian. Udah mah selingkuh, udah mah mabuk-mabukan, udah mah gak sholat, udah mah KDRT dan lain sebagainya. Itu dibolehkan kita sebagai suami atau istri untuk memilih apakah ingin dilanjutkan atau berpisah dengan alasannya tadi sudah berdoa dan berusaha dengan maksimal. Kemudian masalah poligami. Nah ini seringkali ya, masalah poligami ini saya lebih baik bercerai daripada di poligami. Ya memang saya pun jika di saya pun saya silahkan saja para suami itu berpoligami, tapi bukan suami saya. Itu saya pun berpikiran seperti itu karena saya memang tidak siap jika cinta saya pun dibagi gitu ya. Makanya masalah poligami ini memang rumit sekali jika sudah bawa tentang perasaan. Ini kembali lagi kepada masing-masing. Silakan saja pilihannya seperti apa, asal dipikirkan dengan matang-matang bagaimana baiknya. Ya. Kemudian antara self love dan selfish, wah ini masalah selfish, masalah egois ini benar-benar deh. Benar-benar kita selalu saja berkata bahwa ini untuk mencintai diri kita sendiri, padahal bukan. Tapi ini egoisme. Memang pasangan yang benar-benar egois memang. Itu kita harus pikirkan ulang. Jika
kita sudah tidak bisa mampu dikomunikasikan, kita harus pikirkan ulang, karena menikah itu bukannya tentang diri, tapi tentang kita. Nah itu ya, untuk poin yang kedua, apakah harus berujung perpisahan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing, tergantung latar belakangnya, tergantung kepribadiannya, tergantung kerumitannya. Semuanya berlandaskan atas Islam. Nah, kembali lagi ya, kembali kepada diri sendiri, yang penting kita siap atau tidak. Gitu. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita ke manajemen konflik. Kita ke manajemen konflik dalam rumah tangga. Nah, setelah kita bisa memilih atau tidak bercerai atau tidak, maka kita pun akan berbicara tentang manajemen konflik dalam rumah tangga. Yang pertama, ketika ada konflik, yang pertama adalah tenangkan diri. Yang pertama adalah tenangkan diri kita dengan cara berzikir, tarik nafas, kemudian hembuskan, seperti itu. Jika masih tidak tenang, ketika ada konflik maka berwudu. Jika masih tidak tenang, maka silakan sholat. Nah itu langkah pertama, tenangkan diri dulu ketika ada konflik. Konflik itu besar atau kecilnya tergantung kita. Meskipun masalah sebesar gunung, jika kesiapan diri kita itu lebih besar daripada gunung itu, maka gunung itu akan terkalahkan. Tapi ketika konflik itu sebesar jarum, ketika kita terlalu menyikapinya dengan berlebihan, dengan israf, dengan berlebihan, maka itu akan menjadi besar. Itulah konflik. Ya. Cara yang kedua, ketika kita sudah menenangkan diri, itu mencoba memahami. Bukan hanya tahu. Kalau tahu itu kayak gini. Misalnya pasangan kita ngobrol, saya itu gini lah. Oh iya tahu, udah cukup. Oh iya tahu, udah gitu aja ya. Bukan hanya itu, tapi bukan pula hanya mengerti. Kalau mengerti setelah tahu, oh iya tahu, saya mengerti, udah gitu. Tapi lebih dalam dari itu, yaitu memahami. Jika kita sudah memahami, maka yang tumbuh, yang keluar adalah empati, bukan sekedar simpati. Empati. Jika kita sudah empati ke pasangan, masalah beres semua. Kita akan lebih melihat sisi positif dari pasangan. Kita akan lebih melihat hikmah. Kita akan lebih, pokoknya apapun yang ada di dalam diri pasangan, kita akan melihat sisi baiknya. Jika kita sudah empati. Kemudian kita mencoba memahami why. Mengapa? Kita mencoba memahami mengapa pasangan berlaku demikian. Mengapa? Jika kita sudah berani mencoba bertanya mengapa, dan kita pun paham alasannya, maka ya sudah, masalah biasanya selesai. Karena di tahap ini pun masalah selesai. Jika masalah tidak juga selesai ketika di tahap ini, maka kita mencoba untuk lebih dalam, itu dengan mencintai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Biar kita sehat secara fisik dan psikis. Maka dengan cara kita tidak mendendam. Nah ini mama, ibu-ibu biasanya yang mendendam. 20 tahun lamanya masalah dengan suami masih ingat hingga saat ini. Nah ini karena kita seringkali mendendam. Kemudian ambil hikmah. Ambil hikmah dari setiap masalah. Kemudian jangan egois. Jangan egois, ingat bahwa ketika rumah tangga kita sudah siap, bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang pasangan juga. Dan fokus pada diri sendiri, bukan pada pasangan. Ini untuk diri kita loh, biar kita sehat secara mental, biar kita tetap waras, maka fokus saja pada diri, fokus pada kesalahan diri kita, bukan pada kesalahan pasangan. Jika sudah rumah tangga, bukan saatnya untuk menyebutkan siapa yang benar yang salah, tapi siapa yang mau mengalah, siapa yang mau mengerti, siapa yang mau memahami. Ya, karena memang perbedaan itu sudah naluri, sudah alami, sudah ada terjadi antara suami dan istri. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kemudian yang keempat, fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Ini masalah jadi besar. Jangan melebih-lebihkan, jangan meluber. Jangan terlalu meluber. Komunikasikan
dengan baik, jangan sambil emosi. Jika sambil emosi, yang tadinya solusinya itu sudah sangat gampang, sangat mudah, sangat ada di depan mata, tapi ketika kita mengkomunikasikan sambil emosi, sudah sana, gak akan selesai. Flashback alurnya itu ini cara memetakan solusi. Flashback alurnya tadi itu awalnya kayak gini, terus kamu kayak gini, saya sikapnya kayak gini. Fokus flashback ke alurnya. Setelah kita mengetahui alurnya, oh jadi masalahnya itu berarti gini loh. Terus problem solvingnya kayak gimana loh? Seimbangkan perasaan dan logika. Konon laki-laki lebih mementingkan, lebih mengedepankan logika, sedangkan perempuan perasaan. Ternyata setelah saya baca buku psikologi suami istri, harus bagaimana sih seharusnya? Apakah si istri harus harus hidup dengan terus-menerus dengan kebaperannya, atau seorang suami harus terus hidup dengan logikanya? Ternyata solusinya harus diseimbangkan. Tidak bisa suami terus-menerus hidupnya hanya dengan logika ataupun perempuan dengan perasaan. Jika suami terus-menerus hidup dalam logika, biasanya ia tumbuh menjadi suami yang kurang empati, kurang peka. Ataupun perempuan yang selalu ketika mencari solusi fokus pada perasaan, biasanya ia jadi lebay, baperan, dan tidak objektif. Gitu ya. Jadi diseimbangkan. Kadang ada masalah yang harus diselesaikan dengan perasaan, dan kadang pula ada masalah yang harus diselesaikan dengan logika. Gitu. Yang terakhir, mari kita bermuhasabah diri bahwa tak ada pasangan yang sempurna. Suami kita, istri kita itu tidak sempurna. Semua kalangan, semua keluarga itu memiliki problem masing-masing. Ada yang diuji dengan belum memiliki anak, ada yang diuji dengan masalah keuangan, ada yang diuji dengan mertuanya yang toksik, ada yang diuji dengan macam-macam. Semuanya itu tak usah kita dibandingkan, tak usah kita membandingkan karena hanya akan menyesakkan dada. Fokus saja pada sosok pasangan yang ada di depan. Lihatlah wajah letihnya, maka empati yang akan keluar. Jika kita melihat wajah suami yang letih ketika sudah mencari nafkah, maka yang ada, itulah suami saya. Dia yang kita orang asing yang mengenal baru beberapa tahun, tapi berani mengorbankan diri, waktu dan sebagainya untuk kebahagiaan anak istrinya. Begitupun istri, lihatlah wajah letihnya ketika ia membersamai anak, ketika ia mengurus urusan domestik. Lihatlah anak orang lain yang biasanya senang-senang saja, ketika ia bersama orang tuanya kini tiba-tiba harus mengerahkan energi, tenaga, dan pikirannya untuk keluarga. Jadi bukan sekadar simpati, apalagi basa-basi belaka, tapi yang keluar adalah empati. Mari kita bermuhasabah diri, kita fokus saja pada diri kita sendiri, bukan pada pasangan. Maka insya Allah apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, maka semuanya akan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah dari Allah. Kesalahan murni keluar dari diri saya pribadi. Saya pun masih belajar dalam ilmu rumah tangga sekaligus mempraktekannya. Yang tujuannya tentu ingin bahagia. Kita hidup ingin bahagia, di akhirat pun ingin bahagia. Makanya tidak mengapa jika kita menginginkan surga. Makanya ada doa sapu jagat. Apa doa sapu jagatnya? Nah, doa sapu jagat bahwa tidak mengapa kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu tujuan dari rumah tangga kita. Jadi bukan hanya sekadar materi, tapi untuk kebahagiaan diri kita, keluarga kita, dan pasangan kita. Di sini saya bercoba memuhasabah diri, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, dan untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.